sehingga amar ma'ruf nahi mungkar yang dikatakan jalankan yang baik dan hindari yang mungkar, atau ya kan, yang dianggap baik itu ternyata bukan yang baik, yang buruk. Misalkan mengajak orang kekerasan dalam beragama, itu dalam pondasi amar ma'ruf itu dah nggak baik. Nah, kalau kekerasan itu dianggap baik, kalau penipuan beragama itu dianggap baik, kalau bunuh-membunuh dianggap baik, kalau pertumpahan darah dianggap baik, maka mana juga yang dianggap tidak baik. Nah, itu jadi konflik di situ. Saya kira harus ada kejujuran yang sesungguhnya yang dikatakan perangai-perangai yang baik itu apa sih? Akan yang namanya aswatun hasanah, apa itu, apa isinya apa sih? Nah, kalau aswatun hasanah itu mengandung perangai-perangai yang tidak baik, nah berarti kita harus bisa mengkaji kembali dimensi-dimensi aswatun hasanah, perangai yang baik itu apa. Nah, saya kira kejujuran ini perlu penting sekali untuk kita bersama-sama terbuka kalau ada simpang siur dan kemeringan definisi daripada aswatun hasanah atau akhlak. Karena yang kita lihat, akhlak itu sering terbalik dimaknakan. Akhlak yang baik dalam Islam itu ternyata bukan seperti yang kita bayangkan. Nah, saya kira demikian dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan perkara dimensi yang saya maksud, apa itu jujur, yang saya angkat tadi. Iya Bang, kalau soal jujurnya itu, saya rasa ini Islam sekarang ini, penganut Islam di Indonesia khususnya, karena kami tinggal di Indonesia, jadi kami hanya bisa melihat di Indonesia saja. Nah, di Indonesia ini sudah melaksanakan itu Bang. Artinya di Indonesia ini seandainya Islam di Indonesia ini seperti abang yang tadi tuduhkan itu, artinya ada kekerasan dalam Islam, ada pemaksaan dalam agama. Ya, saya yakin seandainya Islam itu mengajarkan hal seperti itu, ya Indonesia ini sudah Islam semua. Tapi kenyataannya kan ya masih banyak juga agama lain, walaupun Indonesia ini mayoritas Islam. Dan bahkan agama-agama lain yang tinggal di Indonesia, Islam di Indonesia ini merasa aman gitu. Beda kalau Islam itu minoritas di negara-negara lain, akan jadi tertindas gitu. Nah, itulah yang kami maksud, bahwa orang-orang penganut Islam itu sudah melaksanakan tadi itu. Artinya menjadi ketika dia menjadi mayoritas, maka yang lainnya akan menjadi rahmat untuk semuanya. Ya itu Bang, silakan Bang. Ya, aku tambah sedikit ya. Ya. Ya, yang kejadian yang sebenarnya. Bu Aisyah, mohon maaf Bu Aisyah, mohon maaf. Kita tidak bisa ikut campur di ini Pak, ini Bu, gitu. Oh gitu. Ya, memang kalau kita punya acara ini, Bang Pendi dan saya tidak pernah mau ikut campur. Oke, sorry, silakan. Ya, Bu ya, kita di sini sebagai pendengar. Sorry, silakan. Oke ya. Lanjut Pak. Ya, silakan Bang, bagaimana pendapat Abang tentang apa yang saya sampaikan tadi Bang? Ya, persoalannya begini, yang baru Anda katakan itu, kenapa ini jadi bagian daripada ketidakjujuran yang Anda klaim itu? Karena begini, saya terlahir dalam agama Islam, orang tua saya orang Islam. Saya datang dari Aceh, walaupun saya tinggal di Amerika sekarang. Kenyataannya yang Anda klaim itu tidak tepat dalam kondisi kenyataan. Nah, pertama, di Aceh itu umumnya orang Islam. Umumnya. Seharusnya masyarakat Islam yang terlahir dalam Islam itu bisa aman, hidup bebas, berpikir, merdeka, mencari kebenaran menurut pemahaman yang bisa dirumuskan oleh pemikirannya sendiri. Dalam kenyataan, bukan demikian. Bukan hanya saya, ada beberapa rekan-rekan lain yang ingin berpikir, mereka ini takut berpikir karena nyawanya terancam. Jadi
yang saya angkat ini, yang saya maksud jujur itu tadi, coba kita jujurlah tentang kenyataan yang ada dalam alam. Bahwasanya masyarakat Islam tidak punya kebebasan berpikir terhadap makna Al-Quran, sehingga mereka tidak bisa merumuskan di luar dari apa yang digariskan. Ini contoh ya, yang paling sederhana masalah puasa. Itu kan orang punya warung yang buka warung jual nasi siang hari itu diancam. Nah, orang yang mencoba mengemukakan bahwasanya ada alasan lain kenapa mereka buka warung, nah itu mereka diancam dan diancam murtad. Kemudian persoalan jilbab bagi wanita. Bukan semua orang Islam di Aceh itu yang lahir dalam komunitas Islam kepingin pakai jilbab, termasuk ibu saya. Ibu saya, mamak saya yang sudah terlahir dalam Islam, dia tidak mau pakai jilbab. Nah, tetapi dia harus paksa pakai jilbab karena ada syariat Islam. Jadi, inilah kenyataan yang ingin saya mengajak saudara untuk jujur terhadap klaim-klaim yang seperti yang Anda bilang, bahwasanya orang Islam itu di Aceh itu aman karena mereka mayoritas. Itu satu klaim yang sungguh keliru. Nah, kenyataannya di Timur Tengah sekarang itu kan kebanyakan orang Islam. Tetapi kebanyakan kondisi masyarakat itu kan kok bisa ambaradul. Di Palestina Anda lihat sendiri itu kan umumnya orang Islam. Nah, sekarang kenyataannya Islam tidak bisa membawa umat kepada rahmatan lil alamin seperti yang diklaim. Karena kenapa? Karena persoalan karakter dan akhlak itu tadi. Karena sangat berkaitan dengan doktrin yang diajarkan, yang dimaksud aswatun hasanah ternyata terbalik. Yang dimaksud kelakuan baik ternyata terbalik. Misalkan tadi saya mengajak persoalan jujur. Dalam koridor syariat Islam, jujur itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik. Jadi terbalik. Jadi Islam itu mengajak kita harus bohong. Kalau kita berani bohong, itu bagus. Itu menambahkan iman kita. Semakin kita banyak berbohong dalam beragama, itu semakin bagus. Karena itu sudah bagian daripada amar ma'ruf. Jadi berbohong itu adalah bagian dari amar ma'ruf. Sehingga inilah yang jadi terbalik logikanya. Yang membuat masyarakat ini terus terlilit dalam confusion, ya, dalam kebingungan mana sih yang namanya yang baik, mana sih yang tidak baik. Ini persoalan yang cukup rumit saya kira, tetapi persoalannya sebenarnya bukan tidak begitu rumit. Persoalannya karena dalam akidah Islam jujur itu sangat tidak dianjurkan. Malah sangat dilarang. Kalau kita mau jujur, itu nyawa. Nah, saya sendiri, kalau Anda ingin kalau Anda ingin buktikan, coba Anda buat satu statistik atau satu evaluasi kajian lapangan, katakanlah, coba Anda bawa video saya ada di TikTok atau di YouTube, bisa Anda download. Coba Anda tayangkan ke masjid setempat dimanapun Anda duduk sekarang, apa di Banda Aceh atau di Aceh Utara, di Aceh Selatan, terserah. Coba bawa video 3 video saya saja, tunjukkan sama mereka, tanyakan sama jamaah masjid, apakah orang ini bisa aman hidup dalam lingkungan Anda? Nah, ini pertanyaan yang perlu Anda tanyakan. Apakah orang ini bisa hidup atau bisa bertamu ke rumah Anda, duduk, bisa aman, berdialog dengan tertib? Kemudian, apakah orang ini bisa hidup bebas, jalan-jalan tanpa harus ada pengawas? Nah, ini akan terbukti klaim Anda. Jadi, inilah persoalan Islam yang sangat genting saya kira. Kalau Islam ini tidak bisa menjamin seseorang berpikir merdeka, kalau Islam ini tidak bisa menciptakan ruang untuk berpikir, maka
masyarakat Islam sekarang itu kan hanya ikut-ikutan atau mengikuti ajaran karena terpaksa. Nah, itu saja, coba direspon dulu, nanti kita sambung persoalan ini. Silakan. Ya Bang, tadi ini saya mendengar satu kalimat tadi bahwa kita dipaksa untuk tidak jujur. Nah, kami ini sudah puluhan tahun belajar di Islam dan mengamalkan ilmu-ilmu Islam. Dan itu sih kayaknya apa tadi pendapat abang itu tidak ada deh dalam apa yang kami temukan. Bahkan kejujuran itu sangat dianjurkan dalam Islam itu. Bahkan itu adalah keutamaan kita. Ya. Jadi tadi bahwa kita dipaksa tidak jujur itu apa yang kami rasakan sekarang ini tidak, sangat bertolak belakang sekali dengan narasi Anda tadi, Pak. Ya. Oke, begini ya, mungkin perlu ada satu kajian di lapangan, kalau boleh Anda, karena ini perlu kita buktikan. Dalam hal ini, pertama begini, saya mencoba, kalau Anda mau, coba buat satu analisa, satu kajian, bawa video saya ke Masjid Raya atau ke masjid di mana saja, tayangkan video itu kepada jamaah, tanyakan sama mereka, apakah orang yang demikian ini, yang berpendapat demikian ini, bisa aman hidup dalam komunitas orang Islam. Itu satu, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah kajian terhadap ajaran-ajaran dalam kitab fikih yang menyerukan umat kepada kezaliman bisa diangkat ke permukaan untuk bisa didiskusikan secara publik. Contoh, ini contoh. Hadis Nabi Muhammad menyerukan umat bakar rumah orang sekalian orangnya di dalam yang lengah ke masjid. Nah, kan itu ada hadis dalam hadis Sahih Al-Bukhari, bisa Anda lihat sendiri. Nah, kalau Nabi Muhammad ini menyerukan umat bakar rumah orang sekalian orang di dalamnya, penghuni di dalamnya yang lengah ke masjid, ini kan satu tindakan yang sungguh zalim, yang sungguh tidak baik, sungguh tidak indah. Nah, apakah benar ini adalah ajaran yang membawa umat kepada uswatun hasanah? Apakah benar tindakan ini membawa perangai-perangai yang kepada perangai-perangai yang baik? Apakah benar ajaran yang begini tidak membawa buruk kepada masyarakat banyak? Jadi ini sungguh hal yang sangat penting untuk kita angkat ke permukaan. Kemudian satu lagi, dalam dimensi yang sama, dalam koridor fikih atau syariat Islam, itu ada hukuman terhadap orang yang keluar dari agama Islam, harus disuruh bunuh. Nah, sekarang begini, kita kan termasuk Anda sendiri mungkin. Anda terjaga dalam agama kan mungkin umur 15 tahun baru terbayang-bayang apa agama ini. Kemudian kita umur 20 baru coba mengkaji sedikit-sedikit. Nah, kebanyakan orang Islam yang terlahir dalam agama Islam kan bukan pilihan mereka, termasuk saya. Agama Islam yang datang kepada saya bukan pilihan saya, tetapi orang tua saya, karena kita terlahir dalam agama Islam. Nah, saya terbuka, punya kesempatan untuk mengkaji ketika umur saya 25 tahun. Coba pelan-pelan mempelajari. Ternyata banyak hal yang merusak saya sendiri kalau saya ikuti. Nah, ajaran yang demikian itu perlu harus ada keterbukaan, terutama dalam di panggung publik ya. Harus ada keterbukaan. Kalau Nabi menyuruh seseorang bunuh orang lain hanya karena berbeda pendapat, hanya dituduh murtad, bukankah ajaran-ajaran begini hanya membawa masyarakat Islam kepada kezaliman? Nah, kita ini disinilah yang saya maksud jujur dalam perkara ini. Yang pertama, jujur ada bahwasanya hadis-hadis yang demikian. Kemudian kita harus jujur efek daripada ajaran itu ada di lapangan.
Ya, jadi ada buktinya ada dua. Silakan. Ya, begini Mbak, terkait tadi tentang hadis yang mengatakan kalau ada yang tidak mau ke masjid akan dibakar rumahnya beserta dengan orang-orangnya. Nah, di lapangan yang terjadi sekarang ini satu masjid besar dan penduduk sekitar di situ mayoritas Islam, bahkan ribuan. Tapi di masjid yang hadir cuma 5 orang. Nah, seandainya itu tadi jelas tadi itu adalah ajaran, maka habislah rumah-rumah di sekitar masjid itu. Tapi kenyataannya sekarang enggak, masih banyak tuh. Nah itu tadi. Jadi saya hanya menyampaikan bukti yang ada di lapangan. Nah, jadi perintah yang ada di situ itu mengandung makna, Pak. Ya. Bukan secara tekstual begitu. Karena seandainya ajaran itu seperti apa yang Bapak tadi sampaikan, maka habislah rumah-rumah di Indonesia ini, Pak. Yang hadir di masjid paling 5 orang, 10 orang. Padahal jutaan manusia di sekitarannya, ratusan rumah bahkan ribuan rumah di sekitar masjid itu sendiri. Tapi sampai hari ini belum ada kok rumah terbakar gara-gara tidak mau ke masjid. Ya. Begini, ada hal yang mungkin salah dimengerti ya. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk jujur bahwasanya hadis itu ada. Itu satu dulu. Ya, hadisnya ada. Nah, itu ada. yang pertama. Kemudian dalam masyarakat Aceh itu ada tradisi halal darah. Ya kan? Ya. Ada tradisi halal darah itu ada kaitannya dengan sunnah, dengan hadis yang saya sebutkan itu. Nabi menyuruhkan umat untuk membunuh orang yang dianggap keluar dari Islam. Nah, jadi tabiat halal darah dalam masyarakat Aceh itu bukan oknum, tetapi memang ada kaitannya dengan syariah. Nah, jadi timbul pertanyaan, kalau memang ada kebenaran dalam Islam, kenapa Nabi menyuruhkan umat harus membunuh? Nah, sekarang harus ada jalan keluar. Kalau kita tidak menginginkan ada tabiat bunuh-membunuh dalam masyarakat Aceh, maka kita harus berani mengangkat tabiat Nabi. Kalau tabiat Nabi Muhammad seperti yang diterangkan dalam kitab hadis, dalam kitab fikih, mengangkat semangat umat untuk saling bunuh-membunuh, maka Nabi itu sendiri perlu dipermasalahkan. Mungkin ajaran Nabi itu salah. Nah, ini hal yang sangat mungkin salah satu contoh yang bisa ada dua bukti. Yang pertama ada bukti dari ajaran, kemudian ada bukti di lapangan dalam masyarakat. Sudah ada tabiat bunuh-membunuh dari sejak lahir saya, sudah ada tabiat itu, halal darah. Nah, halal darah itu sangat tidak terpisah daripada apa model kitab yang mereka baca. Nah, kemudian terkait dengan syariat Islam sekarang, dalam koridor syariat Islam, perintah membunuh itu ada, bukan berarti sudah dilaksanakan, tetapi ada. Nah, jadi syariat Islam itu kan pelan-pelan. Yang sudah terlihat dulu cambuk-cambuk orang. Sekarang sudah ada ancaman terhadap orang yang tidak pakai jilbab. Sekarang sudah ada ancaman orang yang buka warung bulan puasa di siang hari. Nah, nanti tambah itu kan semakin jauh semakin ditambah itu aturan-aturan yang demikian. Bisa jadi nanti pada suatu saat orang Islam itu dilemparkan batu atau potong leher. Nah, ini yang hal yang perlu kita angkat ke permukaan. Yang pertama dari dimensi akidah atau ajaran yang ada dalam kitab fikih. Kemudian apa yang sudah ada di lapangan. Kemarin kan kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu, pesantren Muhammadiyah di Samalanga itu dibakar. Nah, padahal orang Muhammadiyah itu kan masih sembahyang, masih banyak bersamaan lah dengan orang lain. Tetapi kok bisa pondok pesantren Muhammadiyah ini dibakar? Berarti ada hal yang cukup bermasalah dalam ajaran Ahlu Sunnah
yang membuat agama Islam ini semakin hari semakin berbahaya bagi masyarakat itu sendiri. Saya sudah merasakan gitu. Nah, kalau Anda bawa video saya ke masjid-masjid, mereka kenal saya. Nah, ini hal yang perlu dipikirkan. Saya ingin dengar dari Anda bagaimana persoalannya terhadap butir-butir ajaran syariat Islam itu yang membawa efek agama Islam ini semakin hari semakin jadi agama yang zalim. Bukan agama yang rahmatan lil alamin, tetapi agama yang zalim. Silakan. Oh ya, berhubungan dengan tadi perintah membunuh. Kalau ditanya apakah itu ada? Ada. Akan tetapi di situ ada asbabnya, ada kondisi tertentu. Nah, salah satunya orang-orang yang murtad. Nah, di zaman Rasulullah itu ada memang sekelompok Islam yang murtad pada waktu itu. Dan orang yang murtad tadi ini berbalik arah menyerang Islam. Menyerang secara senjata, maka disitulah muncul perintah itu. Nah, setelah kejadian itu, setelah tidak ada lagi orang yang murtad tadi ini memerangi Islam, maka tidak ada lagi perintah itu. Artinya dalam kondisi tertentu perintah itu diharuskan, dalam kondisi tertentu pun perintah itu harus diabaikan. Karena kenapa? Seandainya itu terjadi, Pak, di Indonesia ini saja mungkin ratusan orang murtad dalam setahun, tapi buktinya belum ada tumpah darah, belum ada tumpah darah. Nah, jadi bertanya tentang adakah ajaran seperti itu? Ada, tapi digarisbawahi dalam kondisi tertentu. Nah, bahkan di Al-Quran ada perintahnya, bunuhlah orang yang kafir, katanya ya, itu di medan perang. Seandainya itu diamalkan orang Islam di Indonesia, maka tidak adalah agama lain di Indonesia ini. Tapi buktinya semuanya ada, bahkan semuanya berkembang dengan baik. Bahkan kita antara agama yang satu dengan agama yang satu itu sekarang ini kita sudah saling membutuhkan. Walaupun kita berbeda iman, tapi kita saling membutuhkan. Nah itu, Pak. Ada kerancuan yang Anda klaim itu terhadap sejarah ya. Ini satu hal yang ingin saya ajak Anda untuk tidak membuat satu klaim persoalan sejarah yang Anda tidak tahu. Persoalan begini. Tadi Anda menyebutkan bahwasanya masa Rasulullah, orang yang sudah keluar dari Islam, mereka menyerang Islam sehingga mereka dibunuh. Persoalannya Anda tidak berada pada masa itu. Yang ya kan, untuk membuktikan bahwa kejadian itu ada, bahwa seseorang menyerang Islam, orang yang sudah murtad itu keluar dari Islam, kemudian mereka menyerang Islam sehingga mereka dibunuh. Itu suatu klaim yang Anda buat itu tadi bermasalah. Itulah yang saya maksud jujur. Yang saya maksud jujur adalah jangan buat satu pernyataan yang Anda sendiri tidak pernah menyaksikan, yang Anda sendiri tidak pernah mengalami persoalan yang Anda klaim. Ya. Ya kan? Itu yang saya maksud jujur. Jadi argumennya coba jangan melangkah kepada kepada ranah yang Anda sendiri tidak mengalami, tidak menyaksikan dalam kenyataannya bagaimana. Nah, itu satu. Ya, persoalan yang jelas ada hadis bisa kita baca, Nabi menyerukan suruh bunuh orang yang keluar dari Islam. Itu aja yang sudah ada. Nah, hadis itu menunjukkan adalah membuat agama Islam ini zalim, sehingga tidak ada ruang orang Islam untuk berpikir kritis karena banyak kerancuan tentang ritualitas. Misalkan begini ya, perangai, setelah kita baca kitab hadis, kitab fikih dan sirah Muhammad, itu menunjukkan perangai Nabi Muhammad tidak manusiawi dalam beragama. Itu kesimpulan yang saya dapat. Nah, pertanyaannya begini, kok bisa seorang nabi yang sudah rajin sembahyang, rajin puasa, rajin segala apa yang diperintahkan agama, ternyata tindakan yang dibuat oleh Nabi Muhammad
tidak menunjukkan seorang tokoh yang yang bisa dikatakan punya akhlak mulia atau akhlak yang bagus, akhwatun hasanah, yang hasanah. Jadi perlu dipersoalkan, mungkin Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab hadis tidak mengerti apa itu salat, tidak mengerti apa itu siyam, tidak mengerti apa itu haji, sehingga perangai Nabi itu tidak membuahkan, karena dari buahnya itu akan Anda kenal siapa mereka. Ya kan? Dari buahnya itu Anda akan kenal siapa mereka. Jadi tidak hanya sekedar mengklaim iman. Makanya saya mengajak ini, ujung porosnya saya ingin memfokuskan proses kejadian manusia itu, perangai baik buruknya itu harus bisa ditelusuri, sehingga kalau ada kekurangan dan kemiringan itu bisa diperbaiki. Jadi saya lebih tertarik melihat hasil daripada yang dikeluarkan oleh kitab hadis, kitab fikih dan sirah Muhammad. Hasilnya karakter Nabi itu bukanlah karakter yang melambangkan seseorang itu karakter yang baik, seperti yang kita baca dalam ayat 4 pada surah Al-Qalam. Wa innaka, sesungguhnya kamu orang yang berkarakter tinggi. Ayat itu tidak bisa dimaksudkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kerjanya suruh orang bakar rumah orang, ya kan? Jadi ada ketidaksambungan persoalan karakter Nabi Muhammad yang ada dalam kitab fikih dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran dengan kitab Sahih Al-Bukhari itu saling bertentangan, malah bertolak belakang, terutama persoalan perangai, persoalan perangai-perangai yang baik. Nah, ini yang jadi kontra di sini. Kalau secara kolektif, secara global, masyarakat Islam ini tidak bisa menunjukkan kemanusiaan dalam beragama, maka perlu kita lihat asal usulnya itu, doktrin-doktrin yang dianut masyarakat itu bagaimana. Tadi sudah saya tunjukkan beberapa contoh yang perlu kita pahami. Bisa jadi nampaknya, bagi saya pribadi, nampaknya Nabi yang diterangkan oleh kitab fikih, Nabi yang diterangkan oleh kitab hadis, bukanlah Nabi yang dimaksud oleh Al-Quran. Gitu. Nah, ya Bang, tadi Abang mengatakan bahwa saya tidak boleh mengambil satu asumsi karena pada waktu itu saya tidak hadir atau saya belum lahir di saat itu. Nah, persoalannya kan kita di sini sama semua. Di saat itu kita belum ada semua. Kita itu di sini hidup beragama mencontoh kepada orang-orang yang sebagai guru atau sebagai ulama, sebagai penyampai ilmu. Kan kita melihat ajarannya itu dari situ. Nah, dan kita ini semuanya sama. Di saat itu juga Abang juga belum ada pada waktu itu. Jadi Abang juga tidak tahu situasi yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Jadi kami juga bisa mengambil satu perkataan bahwa Abang juga tidak boleh juga mengklaim seperti itu sebenarnya, karena Abang juga tidak ada pada saat itu. Nah, kemudian antara pertentangan dengan ayat dan hadis itu karena memang di dalam Al-Quran itu ada makna-makna, dan makna-makna itu disampaikan secara langsung dari hati ke hati sampai turun kepada para ulama, sampailah kepada kami-kami yang hidup saat sekarang ini. Nah, seandainya ajaran itu memang keras, ya mungkin sampai saat sekarang ini pasti tetap keras. Dan alhamdulillahnya kami sangat bersyukur 1400 tahun ajaran ini sudah berjalan. Alhamdulillah adem-adem aja. Tidak ada apa tadi Abang sampaikan tadi itu, tidak ada ibarat katanya tadi bahwa ajaran ini semakin hari akan semakin sadis gitu, akan semakin ekstrim. Tapi 1400 tahun loh berjalan. Ini 1400 tahun itu bukan waktu yang pendek. Nah, bahkan sekarang ini agama Islam itu bertambah lembut. Kemudian ada lagi aturan ketika harus berjilbab, harus apa. Nah, itu kan
berjilbab itu untuk menutup aurat sendiri. Nah, tergantung orangnya mau atau tidak. Nah itu Bang, silakan Bang. Baik, nampaknya Anda salah mengerti yang saya katakan tadi. Persoalan saya mengajak Anda jangan membuat klaim yang Anda sendiri tidak mengalami masa lalu. Ketika saya menyebutkan hadis itu saya baca apa yang ada dalam kitab, karena yang saya baca itu, yang saya tunjukkan itu ada di tangan Anda dan ada di tangan orang-orang lain. Yang saya maksud jangan buat pernyataan sesuatu yang tidak Anda mengerti masa lalu bukan berarti Anda tidak bisa menunjukkan apa yang ada di dalam kitab hadis. Ini suatu hal yang berbeda. Misalkan saya menunjukkan hadis tentang Nabi Muhammad menyuruhkan suruh bakar rumah orang. Itu ada di dalam kitab hadis, Anda baca sendiri, ya kan? Saya tidak mengasumsi di belakang apa yang membuat Nabi menyuruhkan orang suruh bakar rumah orang. Karena saya tidak berada di samping Nabi. Saya cuma menunjukkan apa yang ada di dalam doktrin agama Islam itu sendiri, yaitu apa yang ada di dalam kitab. Nah, itu perbedaannya. Tadi makanya saya tunjukkan, kalau Anda menjabarkan sesuatu alasan, ada sebab akibatnya itu, kan ada menceritakan suatu kejadian yang Anda sendiri tidak menyaksikan. Nah, inilah hal yang saya angkat agar kita bisa jujur dalam hal itu. Kita katakan yang saya mengerti, apa yang saya baca dikatakan dalam kitab pulang-pulang. Itu aja. Jangan jabarkan, oh ini karena di masa waktu Nabi Muhammad kejadiannya begini. Kan Anda sendiri tidak menyaksikan persoalan itu. Jadi untuk membuktikan apakah cerita itu ada apa tidak, kan tidak ada substansi. Itu satu. Kemudian yang kedua, persoalan hak manusia untuk berpikir merdeka, apa kewajiban dirinya terhadap Tuhannya. Kalau Nabi Muhammad melarang manusia untuk berpikir secara individu, maka Nabi Muhammad ini bukanlah Nabi yang yang menjadi kepada rahmatan lil alamin. Misalkan ini contoh ya, terhadap definisi salat. Kenapa dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sembahyang, ya, perintah rukun Islam, rukun sembahyang? Karena salat yang sudah saya kaji bukan artinya sembahyang. Nah, dalam hal ini menunjukkan Nabi Muhammad yang ada dalam kitab hadis salah mengerti tentang kondisi atau makna salat. Nah, ini cukup bermasalah ini. Kalau Nabi sendiri tidak mengerti arti salat, berarti hak manusia untuk memberi makna baru, sehingga makna yang diberikan itu bisa dimengerti dalam bahasanya masing-masing, bisa diamalkan, bermanfaat kepada dirinya dan juga bermanfaat kepada orang lain. Sementara definisi salat yang ada dalam kitab hadis yang ditunjukkan disinyalir atas nama Nabi Muhammad, ternyata definisi demikian tidak membawa umat kepada orang baik-baik. Ini bisa Anda buktikan sendiri. Nah, itu salah satunya hak seseorang, hak manusia untuk bisa memberi makna baru sehingga bermanfaat. Kemudian kaitan dengan Nabi memaksa orang. Sebenarnya kalau Anda baca Al-Quran itu ada beberapa ayat yang melanggar Nabi, yang mengingatkan Nabi untuk tidak memaksa pemahaman ayat kepada orang lain, kepada manusia. Bukanlah tugas Nabi untuk menzalimi manusia atas nama Tuhan terhadap sunnah pribadinya. Dalam Al-Quran tidak ada sunnah Nabi. Yang ada sunnatullah. Tetapi dalam kenyataan kok ada sunnah Nabi, malah terbalik. Yang ditekankan adalah sunnah Nabi. Nah, ini jadi persoalan.
Karena di dalam Al-Quran itu berkali-kali diingatkan. Nah, tidak sekali-kali Rasul itu dikirim untuk menzalimi manusia. Untuk mengajak manusia berbohong atas nama Tuhan atau atas nama agama yang tidak dimengerti. Kemudian Al-Quran berkali-kali mengingatkan, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak mengerti. Ya kan? Jangan kamu ikut sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kamu ini diberi akal, kamu ini diberi telinga, kamu ini diberi mata, kamu ini diberi hati untuk bisa berpikir. Nah, dalam kenyataan, dalam ajaran Islam, dalam hal ini Ahlus Sunnah, terbalik. Kita dilarang berpikir secara tidak punya hak untuk berpikir demikian. Malah ketika kita mencoba menganalisa, membuat kelompok untuk bisa studi bersama, mengkaji bersama, itu diancam. Nah, ini yang ingin saya ajak Bapak, kalau memang klaim yang Bapak katakan itu Islam bisa jadi sudah aman-aman saja, tolong buat satu kajian lapangan, coba kita tes, bawa video saya beberapa tiga saja, tidak perlu banyak, 3 video saya yang ada di TikTok ini atau di YouTube bisa Anda download. Coba bawa ke Masjid Raya. Tunjukkan kepada jamaah masjid, tanyakan saja sama mereka. Ini ada segolongan, ada orang yang lahir dari masyarakat Islam membuat studi demikian, apakah dia bisa aman berbicara, hidup bebas dalam masyarakat? Apakah dia bisa aman duduk terbuka berdiskusi yang kritis terhadap kitab-kitab hadis, terhadap terjemahan Al-Quran yang sudah miring atau yang miring di publik? Nah, itu kita akan, dengan itu kita akan mengetahui kondisi di lapangan sesungguhnya sikap masyarakat itu bagaimana. Kemudian kita akan tahu persoalan halal darah yang saya sebutkan tadi. Demikian, Pak. Oh iya. Boleh nanya, Bang, video Anda itu sudah diupload di YouTube? Sudah. Sudah berapa yang menonton, Bang? Sudah lumayan. Cuman kalau Anda tidak di YouTube, ada juga di akun TikTok saya. Juga ada di Facebook. Kalau Anda punya akses ke Facebook, Anda juga bisa download di Facebook. Nah, jadi misalnya nih video Anda ditonton sudah 1 juta orang, tidak mungkin yang menonton itu tidak ada orang Islam. Pasti banyak orang Islam yang menonton. Dan buktinya Bapak masih ngomong hari ini kan. Bapak masih aman-aman aja hari ini. Itu loh YouTube loh, nasional sedunia melihat. Nah, seandainya ajaran Islam itu seperti Bapak yang klaim tadi itu, mungkin Bapak sudah nggak bisa ngomong hari ini. Ya itu saja, Bang. Begini, inilah yang ingin saya mengajak Anda jujur. Coba Anda buat satu analisa dulu. Coba tunjukkan dulu, jangan ambil kesimpulan dulu. Iya, Pak. Karena begini. Saya sudah menerima banyak teks. Saya sudah banyak berkomunikasi dengan orang-orang kampung. Kalau saya pulang kalau saya di Aceh Utara atau di Banda Aceh atau di mana saja, itu saya akan dipotong-potong, dibunuh. Jadi yang saya katakan ini bukan saya buat-buat. Nah, makanya untuk Anda ketahui itu, coba buat analisa dulu, coba tunjukkan video saya dulu ke Masjid Raya, biar jemaah masjid melihat. Nanti Anda bisa buktikan apa saya benar atau salah. Saya menginginkan yang saya klaim itu salah. Misalkan asumsi saya bahwa masyarakat Aceh itu ganas dan punya halal darah membunuh. Saya maunya klaim saya itu salah. Maunya, ya kan? Nah, kalau memang benar yang saya klaim itu benar, berarti bermasalah. Karena yang saya terima
bukan hanya dari masyarakat yang di luar keluarga, malah dari anggota-anggota keluarga saya yang masih bersaudara lah, punya mental halal darah terhadap diri saya. Jadi ini bukan persoalan sedikit, karena ini persoalan nyawa. Kalau Islam di Aceh sekian lama sudah punya mental halal darah terhadap orang lain, ini bermasalah. Kemudian saya bertanya kepada Bapak ini, coba Anda pikirkan, Anda tidak perlu sebutkan di sini, beberapa orang di sekeliling Anda, kawan-kawan Anda, anak-anak Anda, orang kampung Anda yang punya mental halal darah terhadap orang yang berbeda pendapat. Saya kira Anda akan temukan ada sejumlah kawan-kawan Anda, mungkin saudara Anda, di antara saudara Anda, punya pemikiran halal darah terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Nah, ini yang perlu dipikirkan, persoalan ajaran Nabi Muhammad yang sungguh tidak manusiawi dalam beragama. Kok bisa harus mengancam terhadap kajian yang kritis, terhadap kajian untuk menemukan suatu kebenaran? Kenapa seseorang ini harus menghadapi nyawanya menghilang? Jadi mengarah kepada itu kita harus buat satu kajian lapangan. Kita bisa mulai daripada menunjukkan video saya ke beberapa masjid. Dengan data itu kita semua bisa melihat, ya kan, bisa Anda tunjukkan kepada orang lain untuk kajian kita berikutnya. Demikian, Pak. Oh iya, Pak, silakan. Ada memang dalam Islam itu memang ada aturan-aturan yang dimana kondisi-kondisi yang harus dijalankan dan di mana kondisi-kondisi aturan itu tidak dijalankan. Nah, berkaitan tadi dengan tentang orang-orang di sekitar saya yang fanatik-fanatiknya, kalau berbicara tentang ada. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Karena para ulama-ulama yang memberikan pengertian tentang aturan-aturan itu. Nah, aturan-aturan seperti itu ketika itu sudah sangat keluar daripada syariat Islam, maka itu ditinggalkan. Nah, jadi adapun misalnya nih kalau ada yang sadis-sadis itu masih berupa oknum-oknum aja. Nah, buktinya di Indonesia ini betapa banyak permasalahan yang dihadapi di sekitaran kita. Dengan berpedoman kepada hadis, berpedoman kepada Al-Quran, maka kita masih adam-adam sampai hari ini. Nah, itu aja, Bang. Ini saya simpulkan bahwa apa tadi klaim Bapak itu, kalau berbicara tentang hukum, ada hukum. Akan tetapi diajarkan juga oleh Rasulullah untuk memakai hukum itu pada tempatnya, bukan sembarang pakai. Nah, dan yang memberikan keputusan itu bukan sembarang orang, Pak. Itu disebut mufti. Nah, artinya orang yang sangat mengenal aturan Islam itu sendiri. Itulah yang boleh memberikan keputusan. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah, seandainya tidak ada mufti-mufti di Indonesia ini, ya mungkin kacau-kacau juga. Karena adanya mufti yang sangat paham tentang aturan Islam itu, alhamdulillah aman sampai hari ini, Pak. Nah, itu aja, Pak, karena ini sudah tengah malam, Pak, ya. Kami pamit turun. Kepada Bang Host, terima kasih, Bang, sudah dinaikkan di sini. Salam kenal semuanya, salam persaudaraan semuanya. Siap. Ya, Bang. Ya, minta tolong Bang Host untuk diturunkan, Bang Host. Oke, siap, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak, diskusinya. Semoga bisa mencerahkan dan bisa menjadi bahan yang baru, Pak, untuk kita bisa melihat pada kenyataannya. Kira-kira seperti itu, Pak, ya. Iya, Bang. Iya, Pak. Ya. Jadi saya rasa sih mungkin Bapak bisa juga sih membuktikan apakah benar atau tidak apa yang Pak Cakram katakan. Jika tidak Bapak bisa membuktikannya, dan kapan-kapan kita bisa bertemu, Bapak bisa membeberkan bukti-bukti yang Bapak sudah riset gitu.
Gitu Pak ya, Oh, iya, saya Pak. Argadi ya. Oke, Pak, Terima siap, kasih Pak. banyak Pak, sehat-sehat Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, makasih banyak. Ya, makasih Bang. Abang Cakra, makasih. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Oke, di sini ada Pak Muhammad, Bang Nabirong. Oke, Pak Muhammad silakan Pak Muhammad, mungkin mau menanggapi atau mau bertanya atau apa, boleh silakan Pak. Pak Muhammad, selamat malam Pak. Oke, ya saya sapa dulu ya, dari tadi saya belum sapa juga nih Kak Audrey. Kak Audrey, shalom Kak. Audrey, oke. Oke. Shalom semua. Shalom. Tiduran. Nggak tidur. Oke, mungkin masih banyak yang minta kita naikin dulu ya. Mungkin Pak Muhammadnya sudah ini.